Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kami akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan bagaimana informasi tentang APBDes dan laporan konsolidasinya yang dilaksanakan di Sragen, sehingga apa yang kita kerjakan mungkin bisa membawa hasil, membawa dampak yang baik bagi pemerintahan desa khususnya di masa-masa yang akan datang. Kami izin menyampaikan, izin menggambarkan bagaimana yang sudah kita lakukan di Kabupaten Sragen. Ibu dan Bapak sekalian, hal ini tentunya tidak terlepas dari Permendagri 20 tahun 2018 bahwa Bupati itu diwajibkan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes baik semesteran, tengah semester, atau semester pertama maupun selama 1 tahun, yakni ada di pasal 71 maupun pasal 69. Yang ini tentunya karena kewajiban harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung ke sana, tentunya kami di Kabupaten Sragen membuat terobosan. Karena kalau kita laksanakan secara manual, tentunya ini akan memerlukan energi yang banyak, ketepatan waktu yang tidak bisa tercapai karena kita memiliki 196 desa. Maka dari itu yang kita dorong, mau tidak mau, pengelolaan keuangan yang notabene nanti akan bisa kita lihat melalui konsolidasi laporan keuangannya harus melaksanakan Siskuides, karena ini sudah difasilitasi oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa yang setiap tahunnya selalu di-upgrade, maka ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang perlu kita sebagai catatan bahwa sesungguhnya dari Permendagri 20 itu kita dibantu dengan adanya PMK 205 tahun 2019. Karena ini sebagai tonggak awal, Siskuides itu bisa dilaksanakan dengan tanggung jawab dan konsekuen. Karena apa? Bukan kami menyampaikan kejadian, tapi mau tidak mau dua peraturan menteri ini harus kita kombinasikan, baru secara jujur Siskuides itu bisa kita laksanakan. Karena konkretnya demikian, desa sesuai dengan Permendagri 18 apabila akan melaksanakan Siskuides dulu tahun 2018 mewajibkan single account, hanya satu rekening, karena Siskuides tidak mengenal rekening lebih dari satu. Harus kita dorong tidak ada rekening yang lain selain rekening yang didaftarkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa harus dilengkapi dengan PMK 205? Karena mengatur rekening desa itu harus ditempatkan di bank umum. Karena nanti untuk transfer dana desa harus melalui sistem clearing. Kalau tidak di bank umum, tidak memiliki kewenangan untuk clearing. Nah ini, mohon maaf, mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa mengecek, jangan-jangan masih ada rekening lain, tidak hanya satu rekening. Kalau logikanya satu rekening harus di bank umum, itulah yang akan menjadi tonggak rekening itu yang nanti yang akan digunakan dalam Siskuides kita. Ibu dan Bapak sekalian,
single account yang berada di Bank Jateng. Apa sih kewajiban dari Bupati dalam hal pengawasan? Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab Bupati yang berada di seluruh desanya, seluruh wilayah kabupaten, tentunya harus dilaksanakan oleh organ yang ada, dalam hal ini adalah AP dan juga camat. Saya akan masuk di sini kenapa harus dilaksanakan single account, Siskuides harus dilaksanakan secara online. Karena inilah nanti yang akan menjadi jawaban dari bagaimana bentuk kita mendorong agar informasi APBDes dengan laporan konsolidasinya bisa kita laksanakan, bisa kita laporkan tepat waktu. Sehingga kewajiban dari Bupati tadi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa yang perlu diawasi dalam pengelolaan keuangan di desa? Yang pertama tentunya adalah konsolidasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana per tahap, entah itu dana desa, ADD maupun bantuan ke desa, harus semua dicatat dan semua harus dilihat di sana. Kemudian yang kedua adalah data konsolidasi capaian keluaran atas kegiatan, dan yang ketiga adalah untuk pemantauan realisasi keuangan penggunaan APBDes. Dan yang empat, tentunya yang terakhir, pemantauan pemanfaatan sisa lebih perhitungan atau silpa desa. Bapak dan Ibu sekalian, di Kabupaten Sragen, untuk mengetahui informasi APBDes, perkembangan APBDes, ini bisa kita lihat selalu up to date dan real time. Karena 196 desa itu sudah melaksanakan menggunakan aplikasi Siskuides online 100%. Yang kedua, informasi dari APBDes dapat diperoleh secara nyata di situ real time, penggunaannya dan juga posisinya, karena Siskuides online-nya di Kabupaten Sragen atau CMS-nya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kades Betoro, tahun 2021 ini mulai 1 Januari tidak ada Rp1 pun uang yang keluar dari APBDes, dari rekening kas desa itu dalam bentuk cash. Semua ditransfer dibayarkan secara non tunai langsung kepada rekening final, termasuk juga kewajiban pajak juga dilaksanakan terintegrasi langsung kepada rekening dan final. Oke, sudah terhubung Bapak ya? Sudah Pak. Silakan Pak. Oh iya, kami lanjutkan. Sedangkan untuk memudahkan bagaimana transaksi non tunai ini dilaksanakan, kami di 2021 ini menggunakan CMS Bank Jateng seperti kami paparkan di depan. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami tegaskan di sini, yang ingin kami sampaikan bahwa untuk kedepannya itu kita harapkan seperti harapan dari Kepala Desa Betoro tadi, toh andekan ada fasilitas ataupun menerbitkan kebijakan baru, ini tidak terlepas dari saat sekarang yang sudah didevelop. Artinya apa? Kepada Kemendagri, kami berada pada posisi saat ini itu memerlukan perjuangan yang sangat besar. Tadi dari Kepala Desa menyampaikan keterbatasan SDM dihadapkan dengan tantangan tugas yang ada sekarang. Kalau nanti ditambahi dengan tugas-tugas aplikasi-aplikasi yang baru, kita khawatir
nanti akan kehabisan energi kita untuk penyesuaian. Tahapan yang kami capai saat ini 3 tahun kami susun untuk bisa melaksanakan apa yang bisa kami kerjakan saat sekarang. Maka kedepannya tema pada hari ini, kalau ada perubahan kebijaksanaan pengelolaan keuangan desa, harapan kita semua sifatnya adalah memperkuat, jangan kembali dari nol lagi, sehingga akan memudahkan kita semua. Berikutnya, tinggal kemauan kita untuk melaksanakan apa yang sudah ada kebijakan sekarang secara konsekuen. Kami sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, kemungkinan bahwa Siskuides ini belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, karena kalau sudah dilaksanakan dengan maksimal, menurut hemat saya, ini sudah bisa menjaga akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa. Kenapa Pak Joko mungkin bisa dibantu untuk close layarnya dulu Pak, agar tidak mengganggu proses, tidak terhambat. Masih ada gangguan dengan Pak Joko, barangkali mungkin tadi ya disampaikan bahwa salah satu statementnya adalah dengan adanya kendala ya Bapak Ibu ya, kendala terkait dengan kapasitas para perangkat desa tadi ya, kendala dari seperti yang tadi dikutip oleh Pak Prihartono, kendala dari kapasitas perangkat desa mungkin menjadi gambaran bahwa ada hambatan terkait dengan pengelolaan keuangan desa bila mana memang adanya penambahan beberapa aturan seperti itu ya Bapak Ibu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.